Kemudian yang kedua atau yang ketiga yang kita ingin bahas adalah ilhad al-atifi. Ilhad al-atifi ini kebanyakannya muncul kenapa? Karena tidak beriman dengan konsep takdir. Karena tidak beriman dengan konsep takdir. Ini tentunya kawan-kawan kalau ingin mengerti lebih dalam harus belajar tentang masalah takdir inda ahli sunnah wal jamaah. Takdir menurut ahli sunnah wal jamaah kita sudah bahas ya, bahwasanya secara sederhana saya ingin sampaikan saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya keburukan dan ada kebaikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukun iman yang keenam al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa maksudnya Allah beriman kepada takdir baik yang buruk? Saya sederhana gini ya. Jadi langsung aja pada intinya. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan. Kita beriman kepada al-qadar, ya al-qadar khairuhu wa syarr, bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini khairihi, ini syarrihi. Qadar yang baik dan qadar yang buruk. Artinya dalam iman kepada takdir, Allah menghendaki kebaikan dan Allah menghendaki keburukan. Timbul pertanyaan, kenapa Allah menghendaki keburukan? Kenapa? Ya. Jawabannya, karena di balik keburukan ini ada maslahat, ya. Jawabannya di balik keburukan ini ada kemaslahatan. Ini sederhananya lah ya. Ya Allah menciptakan iblis karena ada banyak maslahat ya. Logika sederhana, jadi Allah mengatakan contohnya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menciptakan keburukan dan kerusakan daratan di lautan. Buat apa? Untuk memberi hukuman kepada manusia akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Jadi Allah kasih musibah, Allah bikin bencana, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka sadar. Zaharul fasadu. Contoh ya. Ini contoh, Allah ciptakan al-fasad. Contoh. Contoh. Allah ciptakan al-fasad. Al-fasad itu kerusakan. Ya, di atas kata Allah zaharul fasadu fil barri wal bahri, Allah ciptakan kerusakan. Padahal Allah tidak suka al-fasad. Dalam ayat ini Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi tujuannya apa? La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un kata Allah dalam surat Ar-Rum ya. Yarji'un. Agar mereka sadar. Nah, perhatikan di sini, ditinjau dari kerusakan ini adalah takdir qadar yang buruk, qadar yang buruk. Ditinjau dari tujuan atau akibat, maka ini adalah kebaikan. Perhatikan, ini adalah kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ada namanya at-takdir, ada namanya qadar, atau ada namanya ini disebut dengan makhluk Allah ya. Perbuatan yang menghasilkan tujuan yang baik, perbuatan Allah menghasilkan tujuan yang baik. Ini sederhana dengan takdir. Maka dari sini kita tahu bahwasanya
semua perbuatan Allah baik. Dari sini kita tahu semua perbuatan Allah baik. Semua perbuatan Allah baik. Allah itu baik. Kenapa baik? Karena hasilnya baik. Karena meskipun ciptaannya buruk, makhluknya buruk, tapi hasilnya baik. Nah, saya kasih contoh sederhana lagi, logika dokter. Ada orang sakit, dia terkena racun di kaki, maka dokter baik, dokter sayang ini kaki harus diamputasi. Makanya dokter potong kakinya, terpotongnya kakinya itu buruk karena tubuhnya jadi tidak sempurna, jadi cacat. Tetapi di balik dari pemotongan kakinya itu ada kebaikan, ada kebaikan. Nah, kita katakan dokter ini baik. Dokter ini perbuatannya baik. Dia mengoperasi memotong kaki itu perbuatan baik. Meskipun pemotongan tersebut ditinjau dari tubuh yang sempurna menjadi tidak sempurna adalah buruk. Sama, Allah menciptakan kerusakan di atas muka bumi dan di daratan agar orang-orang sadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari kerusakan, Allah tidak suka dengan kerusakan. Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad. Ini qadar yang buruk. Tapi ditinjau dari perbuatan Allah mentakdirkan ini, maka itu baik. Kenapa? Karena hasilnya adalah baik ya. Nah, ini logika yang ingin kita sampaikan, logika takdir tentang masalah ilhad al-atifi ya, karena banyak pembahasan di sini ya. Baik, kita kembali kepada ilhad al-atifi. Saya ulangi lagi logikanya. Perhatikan ikhwan akhwat. Allah di antara iman adalah iman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Yang baik enggak ada masalah. Tapi orang bermasalah, kenapa Allah mentakdirkan yang buruk? Kenapa ada musibah? Kenapa ada bencana? Kenapa ada iblis? Kenapa ada macam-macam ya? Kita bilang di balik keburukan itu ada kemaslahatan, ada kemaslahatan. Jika ditinjau dari keburukan memang buruk, tapi ditinjau dari hasilnya, maka perbuatan Allah baik. Perbuatan Allah menciptakan keburukan ini demi mendapatkan kemaslahatan yang baik, itu adalah perbuatan baik. Contoh adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum, kata Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Allah menciptakan kerusakan di daratan lautan. Buat apa? Untuk menegur manusia akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Ditinjau dari kerusakan yang Allah buat, musibah di daratan lautan buruk, tapi ditinjau dari tujuannya, mereka sadar itu baik. Maka ini namanya kadar yang buruk, dan itu makhluk-makhluk Allah. Tetapi ditinjau dari tujuan atau akibat, maka adalah kebaikan. Nah, perbuatan Allah menciptakan keburukan ini adalah perbuatan yang baik. Dari sini kita mengatakan semua perbuatan Allah itu baik. Karena meskipun ciptaan atau makhluknya buruk, tapi hasilnya baik. Sederhananya logika dokter. Dokter itu mengamputasi kaki orang, kaki dari sempurna menjadi terpotong itu buruk. Tetapi perbuatan dokter yang memotong kaki tersebut itu perbuatan yang baik. Itu sederhana. Nah, sekarang kita kembali kepada ilhad al-atifi. Mereka tidak beriman dengan konsep takdir. Mereka selalu punya pertanyaan, kenapa Allah buat keburukan? Kenapa Tuhan menciptakan keburukan? Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada iblis? Kenapa ada ini? Kenapa ada bencana? Kenapa ada Kenapa saya miskin? Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada, Tuhan kan Maha Pengasih. Kenapa Tuhan jadikan saya miskin? Kenapa Tuhan jadikan saya cacat? Kenapa? Semuanya baper perasaan yang akal mereka tidak sampai pada logika takdir ya, logika takdir. Ya, maka para ulama membantah bahwasanya, terus kamu maunya gimana? Kata dia, kami maunya ya Tuhan itu ya kasih kita semua senang. Kita semua senang. Semuanya apa yang dia inginkan terpenuhi. Itu baru Tuhan ada. Ya, kalau kita ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang berarti Tuhan enggak ada. Logika sederhana. Bagaimana bantahannya kita bilang? Tuhan ya punya aturan tatkala menciptakan alam semesta. Tuhan punya tujuan adalah untuk menguji manusia. Jawaban baik. Yang pertama ya sudah kita bahas, yaitu bahwasanya keburukan yang Allah ciptakan ada maslahatnya di balik itu.
Sederhana. Kenapa Allah ciptakan iblis? Lihat bagaimana banyaknya kemaslahatan yang Allah timbulkan dengan adanya iblis. Dengan adanya iblis, maka Allah bisa tunjukkan, Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Allah ciptakan iblis, ciptakan Jibril. Allah ciptakan Musa, Allah ciptakan Fir'aun. Allah ciptakan Muhammad, Allah ciptakan sallallahu alaihi wasallam, ciptakan Abu Jahal. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan malaikat Jibril. Ya. Ada neraka, ada surga. Ini gara-gara ada iblis. Lihat, gara-gara ada iblis, ya, ada namanya ibadah yang agung, bertobat kepada Allah. Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang maksiat, nggak ada tobat. Ya, dengan adanya, jadi di balik contoh sederhana, di balik ciptaan Allah ada iblis, banyak masalah. Para ulama menyebutkan kemaslahatan diciptakan iblis. Memang iblis buruk, tapi di balik penciptaan iblis ada banyak kemaslahatan. Ya. Jadi ini tadi kita punya keyakinan tentang Allah. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Tapi di balik keburukan itu pasti ada kebaikan. Nah, kebaikan yang ada di balik keburukan, kebaikan yang ada di balik keburukan terkadang tidak bisa kita pahami. Terkadang masuk logika kita, terkadang tidak masuk logika kita. Ya, contoh seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dari berbagai macam keburukan, kemudian dilempar ke saudaranya di sumur, kemudian dijual jadi budak, di penjara, akhirnya menjadi seorang menteri. Itu semua keburukan, rentetan keburukan, tapi ujungnya adalah kebaikan. Jadi jawaban kita sederhana, kenapa Tuhan menciptakan keburukan? Jawabannya keburukan yang Allah ciptakan, ada maslahat di balik itu. Yang kedua, bantahannya kita mengatakan dengan adanya keburukan, ya, diketahui kebaikan. Bagaimana Anda bisa memahami makna rahmat, sayang kalau tidak ada, ya, tahu rahmat, cinta, kecuali kita paham ada benci. Kalau semua rahmat, semua nggak ada benci, kita nggak ada nama rahmat. Dari mana ada tahu laki-laki perempuan? Karena ada perempuan kita tahu laki-laki. Dari mana tahu perempuan? Karena laki-laki. Kalau semua laki-laki tidak ada namanya laki-laki. Tidak perlu ada penamaan laki-laki karena semua laki-laki. Maka dengan adanya keburukan kita tahu nilai kebaikan. Ini di antara maslahat yang Allah munculkan dengan adanya Allah menciptakan keburukan. Banyak hal ya. Kemudian yang ketiga ya, memang Allah menciptakan manusia untuk diuji. Memang tujuan Allah untuk apa? Menguji manusia. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Tuhan memang niatnya untuk menguji. Ya kalau tidak semuanya nikmat, enggak ada kesulitan, enggak ada ujian, ya. Bagaimana mau sabar kalau enggak ada kesusahan? Enggak ada kesusahan. Bagaimana orang mau dikatakan bersabar? Orang ini mulia karena sabar. Gimana mau sabar kalau enggak ada kesulitan? Memang Allah menciptakan manusia untuk diuji. Contoh lagi bahwasanya dengan adanya keburukan berlaku hukum sebab akibat. Orang kalau malas enggak berhasil, kalau rajin berhasil, kalau berusaha ada hasilnya, kalau berbuat baik. Tapi kalau enggak ada keburukan ya sudah, enggak perlu, semua orang bebas dengan apa yang diinginkan. Bebas dengan apa yang diinginkan, itu baru ada Tuhan diayakan. Saya mau apa saja, harusnya Tuhan kasih. Kalau Tuhan enggak kasih apa yang saya miliki, berarti Tuhan tidak ada ya. Ya kalau semua orang mendapatkan apa yang dia miliki, enggak ada berlaku sebab akibat. Tinggal ngomong saja semua ada, enggak ada berlaku sebab akibat ya. Jadi dengan adanya keburukan berlakulah hukum sebab akibat. Kemudian yang kelima, kita tantang kepada mereka, bisakah ada suatu alam secara logika yang semua nyaman ya, terpenuhi kehendaknya, baik, kita bicara, kita perlu ada namanya suatu yang buruk. Contoh, kita mau makan hewan harus disembelih. Oh ini buruk, hewan disembelih. Terus kita memakan hewan. Ya, kita mau jadi bos, harus ada anak buah. Kalau anak gak ada anak buah, semua jadi bos. Terus siapa yang mau disuruh? Terus gimana? Ente tidak suatu alam yang semuanya seperti itu. Bahkan di surga saja Allah ciptakan para pembantu-pembantu. Allah ciptakan selir-selir, Allah ciptakan pembantu-pembantu. Allah ciptakan hewan yang bisa dimakan. Di surga saja demikian. Apalagi menghayalkan di bumi, semua yang kita inginkan terpenuhi, tidak ada satupun yang diperintah. Gimana?
Terus bagaimana mau hidup di alam seperti itu? Mau bagaimana? Ya, seakan-akan Anda mau jadi Tuhan di alam tersebut, jadi maunya mengatur alam semesta. Jadi sebenarnya mimpi mereka ingin menjadi Tuhan di bumi. Kalau kami enggak bisa jadi Tuhan, tidak ada Tuhan. Jadi seakan-akan mereka berkata, syarat adanya Tuhan, saya harus jadi Tuhan. Apa yang saya inginkan semua terpenuhi. Jadi intinya kita bilang tidak demikian. Kita punya konsep takdir. Allah Subhanahu wa taala menguji dan insyaallah kalau seorang lulus ujian dia akan masuk ke surga dengan kenikmatan yang tanpa batas sesuai dengan aturan Tuhan ya. Ini namanya ilhad al-atifi ya. Taib. Terakhir kita akan bahas ilhad al-aqli. Tolong dihapus. Taib yang terakhir akan kita bahas adalah ilhad al-aqli. Ateis aklani ya. Ada dua. Yang pertama ateis falsafi, kemudian ilmi. Adapun ilhad yang falsafi, maksudnya apa? Maksudnya ateis tersebut muncul karena filsafat pemikiran semata. Adapun ateis ilmi yaitu ateis yang muncul karena menganggap agama bertentangan dengan sains ya, dengan sains dan teknologi ya. Taib. Adapun ateis muncul karena filsafat, ada beberapa tokoh yang terkenal seperti diantaranya yang pertama namanya susah semuanya nama-nama, diantaranya Friedrich Nietzsche ya. Saya tuliskan supaya teman-teman bisa cari di internet nanti. Coba namanya Friedrich ya. Niat nanti kalau tulis di Google insya Allah keluar ya, mirip-mirip. Terus sebelumnya ada yang namanya Feuerbach. Yang namanya Karl Marx. Baik. Ini semua tokoh-tokoh ateis dengan filsafat tertentu ya. Friedrich, ini semua muncul akibat apa? Ini akibat ketidakpuasan dengan hukum-hukum gereja. Jadi mereka ini asalnya adalah Nasara ya. Saya Nasara kemudian muncul ya. Adapun
eh, ini munculnya di banyaknya di Eropa ya, dari di Jerman ya. Ludwig Feuerbach ya, tahun 1872 wafatnya, Karl Marx 1883 ya, ini apa namanya, berasal dari Eropa ya. Adapun bedanya Feuerbach sama Karl Marx, Feuerbach dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah hasil pemikiran manusia. Jadi logika dia, manusia itu ya tatkala mereka menghadapi masa-masa sulit, sehingga mereka menghayalkan tentang suatu tokoh yang mereka agungkan. Sehingga akhirnya mereka menghayalkan ada yang namanya Tuhan, suatu yang tempat mereka bersandar. Padahal tidak ada, Tuhan itu ada, cuma hanya sekedar logika mereka sehingga mereka punya pegangan, gampangannya demikian. Sehingga Tuhan itu adalah hasil pemikiran manusia sendiri ya. Sehingga mereka menghayalkan bahwasanya ada Tuhan namanya Allah, ada Tuhan namanya Yesus, ada Tuhan namanya ini, sebenarnya tidak ada ya. Sehingga mereka itu adalah hasil pemikiran manusia sendiri ya. Bantahannya gampang, bantahannya ya. Pertama, kalau memang demikian, harusnya Tuhan itu sangat banyak. Karena masing-masing orang punya hayalan sendiri. Hayalan sendiri. Bantahan kedua, ya, ternyata Tuhan-Tuhan yang disembah bukan hayalan manusia, tapi sifat-sifatnya termaktub, disampaikan oleh para rasul ya. Seperti Nabi Isa alaihissalam, sifat-sifatnya jelas, itu bukan khayalan manusia. Dia ada, yang Nabi Isa maksudnya disembah oleh Nasara, orang Nasara menyembah Nabi Isa, dia bukan menghayalkan Nabi Isa, tapi Nabi Isa datang dalam riwayat-riwayat, mereka tinggal beriman. Jadi bukan hasil karya mereka, bukan hasil khayalan mereka. Karl Marx dia melanjutkan Feuerbach, kemudian dia mengatakan bahwasanya kenapa manusia butuh Tuhan ya, manusia butuh Tuhan agar tegar menghadapi kemiskinan, kesulitan hidup. Maka dihayalkanlah adanya surga. Ya, maksudnya apa? Manusia itu sudah tenang aja, dunia sebentar ada surga, udah. Jadi dihayalkan, jadi kata dia, Tuhan itu opium masyarakat, opium itu suatu yang buat mereka berkhayal, buat mereka fly ya. Supaya apa? Supaya mereka sabar dengan kehidupan yang susah. Sehingga dia mengatakan agama adalah opium masyarakat, opium ya, merusak otak mereka sehingga mereka tidak mau beraktivitas, tidak mau menghadapi kesulitan, tidak mau menghadapi kenyataan, ya udah kita susah, nanti sebentar lagi kita mati masuk surga. Sehingga dia bilang Tuhan tidak ada, itu hanya opium. Dia anti agama. Karl Marx ini ateis ya. Sama dua-duanya ateis ya. Ya, tapi modelnya berbeda. Makanya Karl Marx punya solusi yang ditawarkan. Karl Marx ya, adalah sosialisme sebagai lawan dari kapitalisme, karena dia tidak setuju dengan sistem gereja yang membuat kapitalisme hanya sebagian orang yang kaya, sebagian diskriminasi, sebagai lawan dari kapital. Nah, sosialisme itulah yang prakteknya disebut dengan komunis, ya, komunisme. Jadi saya katakan komunis bukan ateis ya, bukan, tetapi komunis mengantarkan kepada ateis. Makanya seperti mungkin sebagian negara Cina, saya rasa juga komunis, mereka percaya dengan dewa-dewa, mereka percaya dengan Tuhan ya. Beda mungkin dengan Rusia, ateis. Tapi maksud saya komunis tidak mesti ateis, tetapi komunis
atau sosialisme ini dibentuk oleh seorang ateis namanya Karl Marx, dan dari sini kita tahu bahwasanya ajaran sosialisme ini akan bertabrakan dengan banyak ajaran syariat. Dalam syariat ada Islam boleh membolehkan ada pemilikan harta pribadi tetapi harus bayar zakat dan yang lainnya. Maka inilah menimbulkan ateis sama-sama sekedar filsafat. Adapun Friedrich Nietzsche, ya, dia punya buku, ya, kata orang dia sedang bermain-main, ada yang mengatakan itu beneran, ya, tapi intinya dia meninggal tahun 25 Agustus 1900, sangat lama. Dia punya dari orang Jerman, judulnya God is Tot, yang artinya Tuhan sudah mati, ya. Dia punya buku, judulnya, penulis buku, ya, Tuhan sudah mati. Ini dia mungkin jengkel dengan apa yang terjadi sehingga dia bilang Tuhan sudah mati. Kalau Tuhan hidup harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tuhan sudah mati. Ini namanya ilhad al-falsafi. Sekarang kita berbahas dengan ilhad al-ilmi, ya. Ilhad. Jadi bagaimana kita bantah Karl Marx? Kita bilang Karl Marx dia sedih dengan aturan gereja sehingga dia harus memunculkan aturan sosialisme. Tapi seandainya dia mengenal Islam, Islam mengatur harta dengan begitu baik. Seorang yang berusaha, ya, dia harus berhasil, dia berhak memiliki. Yang tidak berusaha malas-malasan, ya sudah. Tetapi yang kaya harus bayar zakat, yang kaya disuruh bersedekah, sehingga tetap saja ada kesejahteraan meskipun kepemilikan dimiliki oleh sebagian miskin, ya. Sementara mereka praktekkan sosialisme, kata mereka semua orang harus tidak ada harta milik pribadi, harus milik bersama, harus sama rata. Kenyataannya juga tidak demikian. Apakah di Cina kemudian semuanya sama rata? Enggak, tetap ada orang-orang terkaya. Apakah Rusia semuanya sama rata? Tetap saja ada orang-orang yang kaya. Jadi sosialisme hanya kepada mayoritas, tapi sebagian tetap kapitalis. Intinya ini tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Baik, ateisme ilm, maka ini terbagi menjadi dua. Atau di sini ada beberapa ini intinya teori-teori yang menunjukkan menurut mereka Tuhan tidak ada. Di antaranya teori Darwin. Yang kedua, para fisikawan teori terjadinya alam semesta. Teori Darwin, ya, bahwasanya manusia berasal dari satu benda, kemudian mengalami evolusi, kemudian terjadi berbagai macam bentuk, muncullah manusia, hewan, binatang, kemudian tumbuhan dan yang lainnya. Ini teori omong kosong, ya. Karena teori Darwin tidak bisa, yang dibangun di atas teori evolusi ternyata sangat tidak ilmiah dan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Darwin, ya. Banyak hal tidak bisa dijelaskan oleh Darwin. Intinya manusia, kata dia, manusia berasal dari monyet. Bantahan, ya. Kita pertama, monyet dari dulu, monyet tidak satu pun setelah 1000 tahun yang berubah jadi ganteng sedikit, tidak ada. Harusnya kalau mengalami evolusi, harusnya monyet-monyet lama-lama semakin apa? Ya, harusnya semakin apa? Semakin ganteng. Tapi monyet dari dulu tetap aja gitu-gitu, tetap aja monyet tidak berubah. Ya. Kemudian kata dia dari tidak sempurna menjadi sempurna. Ya, monyet dulu tidak sempurna menjadi manusia sempurna. Padahal ditinjau dari bayi monyet, lebih hebat dari monyet dari bayi manusia. Bayi manusia ketika lahir nggak bisa apa, bayi monyet sedikit-sedikit sudah loncat sana loncat sini. Terus dari sisi bayi monyet lebih sempurna. Ya. Monyet lebih sempurna. Kemudian misalnya ini aja kesamaan bentuk saja. Sekarang kenapa? Pertanyaan ketiga, kenapa jerapah lehernya tinggi? Kata mereka, kata Darwin, karena jerapah butuh evolusi sehingga akhirnya lama-lama berubah adaptasi sehingga akhirnya lehernya tinggi. Lalu kambing juga butuh makanan yang tinggi. Kenapa kambing lehernya pendek sampai sekarang? Kenapa kambing
lehernya enggak tinggi-tinggi. Dan Darwin juga tidak bisa membantah tentang apa? Teori insting atau naluri. Coba, ya. Kenapa laki-laki tertarik sama perempuan? Darwin tidak bisa pernah menjelaskan. Kenapa sapi jantan tertarik dengan sapi betina? Dari mana? Ini muncul dari mana insting tersebut? Ya, tidak ada. Semut lahir, ya, semut dilahirkan, ditinggal oleh bapak ibunya, ditaruh telur, tiba-tiba dia lahir dan dia tahu langsung bagi tugas. Ada semut pekerja, ada semut pejantan, ada semut ratu. Coba dari mana semut-semut ini tahu tugas-tugasnya? Enggak ada yang ngajarin. Insting Allah kasih tahu. Sementara kalau menurut teori dari ini harus belajar, harus evolusi, harus mengalami dan seterusnya. Dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Bapak ibunya langsung kerja, mungkin sudah mati juga, tapi dia sudah bisa beraktivitas. Dari mana? Siapa yang ngajarin? Anak baru lahir, ya. Anak baru lahir tahu-tahu dia bisa nyedot puting susu ibunya. Siapa yang bisa ngajarin? Ya. Dari mana dia belajar? Apakah dia belajar dulu di janin dikasih tahu nanti kalau kamu lahir bakalan siapa? Insting. Dan ini tidak perlu evolusi, tidak perlu belajar, tahu-tahu manusia, hewan bisa melakukan demikian. Ini tidak pernah bisa jelaskan oleh Darwin. Kita tanya Darwin, kenapa monyet dulu rambutnya banyak, kenapa kita rambut enggak ada? Kata dia, karena dengan perubahan macam-macam kita tidak butuh rambut lagi, tidak butuh bulu-bulu. Loh, kenapa bulu di kepala masih ada sementara bulu di tangan sudah tidak ada? Dia tidak bisa jawab. Dia bilang, ya karena bulu di atas, di kepala ini butuh karena sering kebentur kepala jadi butuh penahan. Nah, bukankah hidung kita lebih banyak kebentur? Kenapa tidak ada bulu di hidung? Dia bingung juga. Terus kenapa ada bulu di kemaluan? Padahal itu tidak akan kebentur apa-apa. Kenapa ada bulu di kemaluan? Dia tidak akan bisa jawab. Kenapa laki-laki ada jenggot dan kumisnya, perempuan tidak ada? Kenapa? Apa keperluannya coba? Sama-sama manusia, sama-sama butuh perlindungan. Kenapa perempuan tidak ada jenggot dan tidak ada kumisnya? Kenapa laki-laki ada? Dia tidak pernah bisa jawab. Maka jawaban dia nanti, karena perempuan butuh cantik. Lah kalau butuh, itu masalah Tuhan berarti. Bukan masalah evolusi. Ya. Jadi intinya teori gagal dan banyak bantahannya, sangat tidak logis. Sekarang dia hanya berusaha cocok logi, gotok-gotokin antara monyet dengan manusia. Sekarang lihat ribuan serangga. Dari mana proses berubah menjadi ribuan model serangga? Coba evolusinya bagaimana? Ada kecoak, ada ini. Coba prosesnya gimana? Enggak bisa dia jelaskan. Serangga pun enggak bisa. Kemudian ada hewan yang sama bentuknya, sama-sama unggas. Bebek, ayam sama burung. Bentuknya sama-sama ada sayap. Tapi ayam enggak bisa terbang, namun burung bisa terbang. Sejak ribuan tahun ayam gitu-gitu saja enggak bisa terbang. Harusnya dia sudah mulai bisa loncat-loncat, harusnya ya. Tapi kenyataannya enggak ada. Ini omong kosongnya Darwin ya. Mungkin dia mirip monyet sehingga dia berpendapat dengan seperti ini. Adapun teori alam semesta, maka banyak logika yang mereka ucapkan seperti teori Big Bang. Kemudian apa? Teori bintang kembar. Kemudian apa? Kabut nebula. Kabut nebula atau nebula. Kemudian ada teori apa? Tetapnya alam. Dan lain-lain. Yang teori-teori ini semua hanyalah kalau kita katakan cuma hipotesa. Hipotesa, tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Kalau mereka mengatakan ini suatu kepastian, kalau mereka mengatakan suatu kepastian, kenapa ada beberapa teori? Kenapa ada 6 teori? Saya lupa yang duanya lagi. Kalau ini suatu kepastian, kenapa ada 6 teori? Berarti tidak pasti, hipotesa. Bagaimana membuktikan? Anda ada yang pernah lahir sewaktu alam jadi? Enggak ada. Enggak ada yang bisa tahu. Kalaupun teori ini benar, tidak ada bertentangan dengan agama. Contoh teori Big Bang. Big Bang apa katanya? Suatu benda yang sangat padat kemudian meledak, kemudian mengembang, lama-lama menjadi alam semesta dan alam masih terus dalam kondisi berkembang. Kita bilang saya benar, taruhlah benar teori Anda. Tapi benda pertama ini yang bikin siapa? Yang padat. Kemudian kenapa dia mengembang? Yang mengembangkan siapa? Kalau seandainya dia tidak ada yang mengembangkan, harusnya dia diam terus. Kenapa dia mengembang? Dia yang mengadakan dia juga siapa? Bintang kembar, ada 1-2 benda besar bergerak, satunya saking panasnya meledak. Yang meledak mengitari yang tidak meledak. Taib, yang datangkan 2 barang ini siapa? Kenapa ini panas, kenapa ini enggak? Kenapa ini meledak, kenapa ini diam, kenapa ini mengitari? Yang bikin ini semua siapa? Harus taruhlah itu teori benar, pasti ada Tuhan yang mengadakan ini semua. Teori kabut, maunya kabut, dulunya kabut, kemudian makin madat, sama. Teori alam tetap juga, ini pun katanya alam tidak akan berubah-ubah, yang bikin alamnya juga siapa? Intinya kalau teori ini benar pun justru melazimkan adanya Tuhan. Kita katakan
Kalau teori ini benar, justru melazimkan adanya Tuhan. Baik. Baik, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bertemu pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.